Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Mungkin anak-anak baru pertama kali melihat Ibu ya? Ya, Ibu. Nah, oke. Untuk itu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Yeti Martina Leo. Ibu adalah mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, Ibu di sini akan bersama-sama dengan adik-adik selama 1 semester ke depan untuk mengasuh mata pelajaran ekonomi. Ya, ini Ibu, adik-adik ada yang ingin bertanya kepada Ibu? Ibu tinggal di Tinggal di Ekoten 1. Ada lagi? Ibu umur. Ibu umur 20 tahun. Oke, Ibu rasa sudah cukup pertanyaannya. Sekarang adik-adik kan sudah mengenal Ibu. Jadi sekarang Ibu akan mengenal anak-anak lagi. Coba perkenalkan nama dari yang paling ujung sini, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Lani Didok. Lani Didok. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Tasya Leo. Tasya Leo. Yang berikut, Perkenalkan, nama saya Christine Sanjaya. oke, Christine Sanjaya. Oke. Nah, baik anak-anak semua. Ini pertemuan Ibu pertama kali dengan anak-anak dan Ibu berharap anak-anak semua bisa membantu Ibu dalam pelajaran ini ya. Kita saling membantu. Jadi kalau Ibu ada kesusahan, anak-anak juga bantu Ibu, dan kalau adik-adik ada atau anak-anak ada kesusahan, Ibu akan membantu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Oke? Oke, Christine, silakan Christine. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dari tadi hingga saat ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai pelajaran kami, Engkau memberkati dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Hanya doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih Christine. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, jumlah siswa di kelas ini ada berapa? 34, Ibu. 34, tapi yang lain tidak hadir ya? Iya. Oke, baik. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Kira-kira ada anak-anak yang tahu pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Tentang kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, Ibu. Oh, berarti tentang kebutuhan ya? Iya, Ibu. Ada yang tahu pengertian kebutuhan itu apa? Beta, Ibu. Silakan Biasa, Christine. Kebutuhan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi tuntutan hidup. Oh, kebutuhan itu sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi tuntutan hidup ya. Ibu rasa semua sudah mengerti materi itu. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang pendapatan nasional. Nah, anak-anak di sini, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu tidak pengertian dari pendapatan itu apa? Saya, Ibu. Silakan, Tasya. Jumlah uang yang diperoleh oleh seseorang. Nah, jumlah uang yang diperoleh oleh seseorang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Yang nggak punya buku boleh dicatat. Kompetensi dasar untuk hari ini itu yaitu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Oke, baik. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional. Nah, tadi seperti yang tadi sudah bilang, pendapatan adalah usaha yang dilakukan untuk atau pendapatan adalah, tadi Tasya bilang apa? Pendapatan adalah perubahan jumlah seluruh pendapat yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Oke. Jadi seperti itu anak-anak. Jadi pendapatan itu adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh suatu negara atau masyarakat di dalam suatu negara tertentu. Nah, dalam kurun waktu itu 1 periode. 1 periode itu berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Nah, adik-adik, pendapatan nasional ini dibagi atas 3 segi. Yaitu ada segi yang pertama apa? Penerimaan. Yang kedua, pengeluaran. Dan yang ketiga, produksi. Nah, segi penerimaan ini yaitu di mana dihitung dengan cara menjumlahkan total penerimaan yang diterima oleh faktor produksi dan dijumlahkan, dan penerimaan ini termasuk dalam pendapatan nasional. Nah, seperti itu.
Contoh dari pendapatan penerimaan itu yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, skill, dan modal. Yang kedua itu dari segi pengeluaran. Pengeluaran ini dihitung dengan cara menjumlahkan total pengeluaran oleh pelaku ekonomi. Nah, itu yang ada dalam pengeluaran itu seperti ada dalam rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Dan yang berikut adalah dari segi produksi. Nah, dari segi produksi ini yaitu di mana nilai tambah dari setiap barang, dari suatu barang dan jasa dalam satu periode tertentu. Nah, nilai tambah itu seperti nilai bahan baku, bahan jadi, bahan setengah jadi, dan barang mentah. Nah, seperti itu. Nah, yang berikut ada yang ingin bertanya tentang pendapatan nasional? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sudah mengerti semua pengertian pendapatan nasional? Sudah. Jadi pendapatan nasional itu seperti jumlah uang yang diterima oleh orang tuanya Lani, orang tuanya Tasya, orang tuanya Christine, dan semua orang tua yang di negara ini yang dinamakan dengan pendapatan nasional. Seperti itu. Dan yang berikut itu ada manfaat dari pendapatan nasional. Coba kita baca bersama-sama. Manfaat yang pertama yaitu mengetahui struktur perekonomian negara. Dalam hal ini negara agraris, industri, dan jasa. Nah, anak-anak ini mau tanya dulu struktur perekonomian suatu negara. Negara ini ada dua, yaitu negara maju dan negara berkembang. Nah, Indonesia ini negara apa? Negara berkembang. Nah, Indonesia ini negara berkembang. Negara berkembang berbeda dengan negara maju. Kalau negara maju itu lebih pada sektor industrinya lebih bagus dan mereka sektor pertaniannya tidak terlalu bagus. Nah, sektor industri itu yang lebih banyak. Sedangkan di negara berkembang itu lebih banyak sektor pertanian dibandingkan sektor industri. Sektor industri itu seperti apa? Pabriknya banyak di negara maju. Sedangkan negara berkembang ini lebih mengusahakan pada sektor pertanian, ya seperti itu. Yang berikut yaitu kita baca bersama-sama yang kedua. Mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu, ya. Membandingkan perekonomian negara dengan cara membandingkan perekonomian nasional dari waktu ke waktu. Seperti yang kita ketahui pada tahun 2008 itu terjadi krisis moneter. Dan sekarang pun juga sering ada terjadi satu kasus, yaitu kasus apa? Yang sekarang kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, COVID-19 atau coronavirus. Nah, itu membuat pendapatan nasional dari suatu negara itu menurun. Itu juga salah satu pengaruh. Dan yang ketiga kita baca bersama-sama. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Dapat membandingkan perekonomian antar negara. Jadi seperti dengan adanya pendapatan nasional, maka kita dapat mengetahui daerah seperti daerah Nusa Tenggara Timur, pendapatannya berapa, daerah Pulau Jawa pendapatannya berapa, Nusa Tenggara Barat berapa, Papua berapa. Nah, itu adalah poin yang ketiga, itu untuk membandingkan perekonomian antar daerah. Dan yang keempat yaitu dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Ya, seperti Ibu bilang tadi, perbandingan tadi antar daerah, sekarang perbandingan dengan negara lain. Contohnya benua di negara ini, di dunia ini ada berapa? Ada benua Amerika, benua Asia, benua Afrika, benua Eropa, dan lain sebagainya. Nah, ada satu kawasan namanya kawasan ASEAN. ASEAN itu ada Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand. Nah, itu bisa jadikan sebagai perbandingan antar satu wilayah seperti itu. Dan yang kelima kita baca bersama-sama. Yang kelima yaitu dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Ya, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Dalam hal ini pemerintah sebelum membuat sesuatu atau mereka membuat suatu kebijakan untuk menentukan membuat pendapatan nasional ini baik. Seperti kebijakan-kebijakan ini untuk membuat seperti negara Indonesia ini kan sedang dalam negara berkembang. Nah, dengan mereka mengetahui pendapatan nasional, pasti mereka dapat mengetahui kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Nah, dari situ mereka akan memperhatikan cara-cara yang harus mereka lakukan untuk menaikkan pendapatan nasional suatu negara seperti itu.
Jadi jika pendapatan nasional suatu negara itu baik, otomatis masyarakat atau rakyatnya itu akan makmur, sejahtera, seperti itu. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini tentang pengertian pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional. Nah, ada yang ingin bertanya tentang ini? Ada anak-anak yang ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi semua sudah mengerti? Sudah. Coba sekarang Ibu tutup. Ibu tanya dulu. Tiga segi dari pendapatan nasional itu segi apa? Penerimaan, pengeluaran, produksi. Ibu mau tanya, ada yang bisa menjelaskan pengertian dari pendapatan nasional? Pengertian pendapatan nasional? Tadi bilang sudah mengerti. Sekarang Ibu tanya, pengertian pendapatan nasional itu apa? Jumlah uang yang diperoleh oleh seseorang. Nah, itu pendapatan secara pribadi. Tapi kalau nasional itu merangkup luas, artinya dalam satu negara. Jadi pendapatan nasional dalam satu negara itu jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang berada dalam suatu negara. Nah, pendapatan itu dihitung selama kurun waktu satu periode atau satu tahun. Nah, ada juga manfaat pendapatan nasional seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ada berapa? 5, yaitu mengetahui struktur perekonomian negara. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkannya pendapatan nasional dari dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Dan yang keempat, dapat dijadikan dasar perbandingan dalam negara lain. Yang kelima, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Ya, seperti itu. Semuanya sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Oke, sekarang anak-anak tolong catat tugas. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Catat tugasnya. Tugasnya yaitu buatlah makalah tentang pendapatan nasional. Buatlah makalah tentang pendapatan nasional. Baik, sudah mengerti? Oke. Ya, makalah ini nanti dikumpul minggu depan ya. Dikumpul di meja Ibu. Meja Ibu ada di ruang guru. Nanti anak-anak pergi saja nanti tanya. Di situ Ibu meja ada di situ. Nanti anak-anak kumpul tugasnya di situ. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kalau anak-anak ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, bisa tanyakan kepada Ibu ya. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah seorang siswa untuk menutupnya dalam doa. Melani. Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dari awal pelajaran hingga akhirnya yang baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke kami dari sekolah hingga sampai rumah dengan selamat. Hanya ini dalam kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Selamat siang. Siang, Ibu.